Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Makarim dari kelas HTNA dengan NPM 2321020006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perorangan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan definisi apa itu hukum perorangan. Hukum perorangan itu dibagi menjadi tiga, yaitu definisi bagian dari hukum sipil, yaitu perdata yang mengatur tentang kedudukan dan hak-hak subjek hukum orang sebagai individu. Yang kedua, yaitu ada sumber hukum terutama, diatur dalam buku kitab undang-undang hukum perdata. Yang ketiga, ada ruang lingkup untuk mengatur permulaan dan berakhirnya hak cakapan, bertindak, domisili, hingga catatan sipil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perorangan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah definisi, itu segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, dua jenis subjek hukum. Yang pertama ada orang, yaitu naturally person, yaitu manusia sebagai individu. Yang kedua, hukum res person, yaitu entitas buatan hukum. Yang terakhir itu prinsip utama, yaitu setiap manusia diakui sebagai sebagai subjek hukum sejak lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstensi hukum individu, yaitu ada permulaan, yaitu kelahiran. Seseorang menjadi subjek hukum sejak lahir, yaitu pasal 2 KUHP Perdata. Selanjutnya syarat, harus lahir dalam keadaan hidup. Dan ketiga, pengecualian, anak yang masih dalam kandungan dianggap sudah ada jika ada kepentingan yang menghendaki, asalkan ia lahir hidup. Selanjutnya, berakhirnya atau kematian, yaitu hak dan kewajiban seorang berakhir saat meninggal dunia. Dan kedua, penting kematian harus dibuktikan dengan akta kematian. Selanjutnya yang terakhir, kematian yang diduga, ketentuan khusus bagi orang hilang yang dinyatakan meninggal secara hukum. Selanjutnya, kepastian hukum dan kecakapan bertindak, yaitu yang pertama, kapasitas hukum, yaitu hak untuk memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang di setiap orang sejak lahir, yaitu kecakapan bertindak, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan atau membuat kontrak menikah. Selanjutnya, pihak yang tidak cakap bertindak, yaitu 1. Anak belum dewasa atau minoritas belum mencapai usia tertentu di Indonesia, yaitu 18 atau 21 tahun tergantung konteks hukum. Kedua, orang di bawah pengampu Viertel atau orang dewasa yang sakit ingatan, boros atau kondisi lain yang membuat tidak mampu mengurus kepentingan sendiri. Yang ketiga, wanita bersuami telah dihapus, namun penting disebutkan sebagai sejarah hukum di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 1974. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan bagi yang tidak cakap atau wali kekuasaan orang tua dan pengampu, yaitu kekuasaan orang tua wajib mengurus pribadi dan harta kekayaan anak di bawah umur. Selanjutnya, perwalian ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau orang tua dia meninggal. Yang ketiga, pengampunan ditunjuk untuk mengurus orang dewasa yang tidak cakap bertindak karena alasan tertentu. Yang pertama, sakit jiwa, boros, dan sebagai berikut. Yang selanjutnya itu catatan sipil dan domisili, yaitu catatan sipil itu penting, bukti otentik atau peristiwa hukum penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Lembaganya itu ada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, yaitu Disdukcapil. Yang ketiga, produk atau akta kelahiran, akta perkawinan, perceraian, dan akta kematian. Domisili, yaitu definisinya adalah tempat kediaman resmi seseorang untuk kepentingan hukum. Yang kedua, jenis, yaitu domisili sejati, tempat tinggal nyata, dan domisili pilihan, tempat yang dipilih untuk urusan hukum tertentu, yaitu fungsi, menentukan yurisdiksi pengadilan, tempat dilakukan penawaran pembayaran. Jadi kesimpulannya di sini, hukum perorangan adalah fondasi dari seluruh hukum perdata, karena tanpa subjek hukum tidak akan ada hak dan kewajiban. Kedua, perlindungan terhadap individu, terutama yang tidak cakap, adalah nilai inti dari hukum ini. Itu perkembangan zaman, teknologi, undang-undang baru,
terus mempengaruhi bagaimana status dan hak individu diakui secara hukum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.